saya Zandana. Nama saya Dimas Mentari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Windows Mobile. Berikut penjelasannya. Ya, langsung saja ke materi Windows Mobile. Yang pertama, sejarah Windows Mobile. Windows Mobile adalah sebuah sistem operasi ponsel yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan dalam ponsel pintar dan perangkat mobile. Namun, Windows Mobile nantinya akan digantikan oleh Windows Phone. Versi terakhir Windows Mobile yaitu Windows Mobile 6.5 yang memiliki fitur sekumpulan aplikasi yang dikembangkan Microsoft Windows API. Pertama kali Windows Mobile muncul sebagai sistem operasi Pocket PC 2000. Versi dan seri Windows Mobile. Yang pertama, Pocket PC 2000. Awalnya bernama Rapier, diluncurkan pada 19 April 2000. Ini merupakan awal dari sistem operasi Windows Mobile dan dibuat untuk penerus sistem operasi yang ditanamkan pada PC mini. Beberapa ponsel yang telah menggunakan Pocket PC 2000 telah diluncurkan, namun platform perangkat keras ponsel pintar Microsoft belum dibuat. Satu-satunya perangkat yang didukung oleh produk ini adalah perangkat dengan resolusi layar 240x320. Secara tampilan, sistem operasi Pocket PC mirip dengan sistem operasi Windows 98, Windows Me, dan Windows 2000. Beberapa fitur yang tertanam yaitu Pocket Office, Pocket Internet Explorer, Microsoft Reader, Notes, deteksi tulisan, dan lainnya. Yang kedua, Pocket PC 2002. Pocket PC 2002 awalnya bernama Merlin, dirilis pada Oktober 2001. Pocket PC 2002 juga dapat digunakan di ponsel Pocket PC dan untuk pertama kalinya. Sistem operasi ini sebagian besar menggunakan sistem GSM. Secara tampilan, Pocket PC 2002 didesain menyerupai Windows XP yang juga baru dirilis saat itu. Beberapa fitur yang tertanam ada user interface yang sudah dilengkapi dengan tema, sinkronisasi folder, jaringan virtual private atau VPN, Microsoft Reader 2, terminal service, Pocket Outbox yang lebih disempurnakan, dan lainnya. Yang ketiga, Windows Mobile 2003. Windows Mobile 2003 awalnya bernama Ozone. Dirilis pada 23 Juni 2003 dan pertama kalinya dikeluarkan dengan nama Windows Mobile. Sistem operasi ini dikeluarkan dalam 4 edisi, yaitu Windows Mobile 2003 untuk Pocket PC Premium, Windows Mobile 2003 untuk Pocket PC Profesional, Windows Mobile 2003 untuk ponsel pintar, dan Windows Mobile 2003 untuk ponsel Pocket PC. Fitur baru atau aplikasi built-in termasuk sebagai berikut. Dukungan tambahan pada keyboard, peningkatan komunikasi antarmuka dengan perangkat Bluetooth Management, aplikasi dengan tampilan gambar, grouping, email, dan dukungan beaming, peningkatan Pocket Internet Explorer, SMS balasan pilihan Phone Edition, mendukung file MIDI sebagai nada daring di telepon. Selanjutnya, Windows Mobile 2003 SE. Windows Mobile 2003 Second Edition juga dikenal sebagai Windows Mobile 2003 SE, dirilis pada 24 Maret 2004, dan pertama kali yang ditawarkan pada Dell Exim X30. Perangkat ini merupakan versi terakhir yang memungkinkan pengguna untuk melakukan backup dan restore keseluruhan data melalui ActiveSync. Fitur baru atau aplikasi built-in termasuk yang berikut ini. Potret dan pemandangan beralih untuk Pocket PC, single column layout di Pocket Internet Explorer, VGA 640x480, 240x240, dan resolusi layar 480x480. Wi-Fi Protect Access atau WPA. Selanjutnya, Windows Mobile 5. Windows Mobile 5.0 awalnya dinamakan Magneto dan dirilis Microsoft Mobile dan Embedded Developer Conference 2005 di Las Vegas pada 9 Mei sampai 12 Mei 2005. Microsoft berencana untuk menawarkan dukungan utama untuk Windows Mobile 5 sampai 12 Oktober
tahun 2010 dan diperpanjang melalui dukungan hingga 13 Oktober 2015. Sistem operasi ini adalah yang pertama ditawarkan pada Dell XIM X51. Fitur-fitur baru dan aplikasi built-in yang disertakan ada Office versi baru yang disebut Office Mobile, PowerPoint Mobile, grafik kemampuan dalam Excel Mobile, tabel dan grafik di Word Mobile sisipan, Windows Media Player 10 Mobile, DirectShow dukungan, gambar dan video paket yang converts pengelolaan video dan gambar, peningkatan dukungan Bluetooth, Global Positioning System atau GPS, manajemen antarmuka, QWERTY Keyboard Default dukungan, kesalahan laporan yang mirip dengan fasilitas yang ada dalam desktop dan server sistem Windows. ActiveSync 4.2 dengan 15% peningkatan kecepatan sinkronisasi. Berikutnya, Windows Mobile 6. Windows Mobile 6 sebelumnya dinamakan Crossbow dan dirilis pada 12 Februari tahun 2007 di 3GSM World Congress 2007. Sistem operasi ini muncul dalam 3 versi yang berbeda, yaitu Windows Mobile 6 Standard untuk smartphone atau ponsel tanpa touchscreen, Windows Mobile 6 Professional untuk Pocket PC dengan fungsi telepon, dan Windows Mobile 6 Classic untuk Pocket PC tanpa radio seluler. Windows Mobile 6 standar yang ditawarkan pertama kali pada Orange SPV i650, ketika Windows Mobile 6 Professional yang ditawarkan pertama kali pada O2 XDA Terrace. Sistem operasi ini bisa dibilang fungsional karena ia bekerja sangat mirip seperti Windows Mobile 5, kan tetapi lebih baik dengan stabilitas. Fitur baru atau aplikasi built-in adalah sebagai berikut: 320x320 dan 800x480 WVGA resolusi layar dukungan. Office Mobile dukungan untuk smartphone. Live perbarui sistem operasi. Peningkatan akses remote desktop, Windows Live untuk Windows Mobile, tanggapan pilihan pelanggan, ditingkatkannya Microsoft Bluetooth Stack, kartu penyimpanan enkripsi atau enkripsi kunci yang hilang jika perangkat dingin boot, peningkatan berbagai internet, HTML email, dukungan Outlook Mobile. Selanjutnya, Windows Mobile 6.1. Windows Mobile 6.1 diumumkan pada 1 April tahun 2008. Ini merupakan bentuk upgrade dari Windows Mobile 6 yang sudah ada sebelumnya. Ia membawa platform dengan kinerja berbagai perangkat tambahan, sebuah layar yang didesain ulang. Windows Mobile 6.1 juga meningkatkan efisiensi bandwidth dalam protokol push email atau ActiveSync dari up to 40%. Hal ini dapat mengurangi penggunaan data sehingga memperpanjang umur baterai agar lebih awet. Windows Mobile 6.5. Awalnya, Windows Mobile 6.5 dikonfirmasi oleh Steve Ballmer. Windows Mobile 6.5 merupakan perbaikan dari versi Windows Mobile 6.1. Salah satu debutan Microsoft yang paling ditunggu pada ajang World Mobile Congress di Barcelona adalah sistem operasi untuk ponsel pintar. Windows Mobile 6.5, Microsoft menjanjikan bahwa sistem operasi ini dapat diakses pada akhir tahun 2009. Windows Mobile 6.5 didukung dengan layanan baru yaitu My Phone Service. Pengguna juga diberikan akses langsung ke Windows Marketplace for Mobile yang ada dalam daftar menu. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dari Windows Mobile. Yang pertama,
fitur Cortana. Cortana merupakan virtual assistant yang hanya ditemui pada Windows Mobile. Cortana diklaim lebih unggul dari dua virtual assistant. Google Now atau Siri hanya akan menjawab perintah suara Anda dengan memberikan hasil penelusuran mesin pencari. Namun, Cortana akan langsung memberikan jawaban yang akurat dari perintah suara Anda. Yang kedua, fitur hub sosial. Dengan fitur hub sosial ini, Anda bisa melakukan panggilan, mengirim email, dan melihat pembaruan sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya yang ada dalam daftar kontak Anda. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot membuka banyak aplikasi untuk melakukannya. Kita hanya perlu membuka salah satu aplikasi saja. Yang ketiga, tampilan lifestyles. Tampilan lifestyles yang berupa kotak-kotak berisi informasi aplikasi membuat home screen Windows Phone tampak dinamis, informatif, dan keren. Selain itu, apa yang ditampilkan juga bisa Anda pilih. Yang keempat, user interface yang unik. Sistem operasi ini memiliki user interface yang sangat berbeda dibandingkan iOS atau Android. Tampilan antarmukanya yang terkesan sangat simple, namun nyaman untuk digunakan. Kelebihan lain mengenai interface, yaitu jika Anda menggunakan PC atau laptop dengan sistem operasi Windows, Anda akan merasa nyaman dan terbiasa ketika menggunakan Windows Phone. Yang kelima, fitur Live Lock Screen. Anda dapat melakukan kustomisasi pada lock screen atau tombol kunci Windows Phone. Live Lock Screen pada Windows Phone, Anda bisa mengatur lock screen. Meskipun layar dalam keadaan terkunci, Anda dapat melihat album foto, baik dari Facebook atau Reddit. Yang terakhir, hemat daya. Meskipun menggunakan interface lifestyle yang dinamis, sistem operasi ini akan tetap hemat daya. Karena dengan fitur battery saver juga lebih efisien daripada fitur serupa pada Android. Fitur ini secara otomatis akan mematikan aplikasi dan background yang tidak digunakan, sehingga pemakaian baterai bisa lebih hemat. Selain itu, fitur ini juga menampilkan perkiraan daya baterai. Selain kelebihan, Windows Mobile juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, ketersediaan aplikasi pada Windows Phone atau mobile bisa dibilang minim. Android memiliki jauh lebih banyak pilihan aplikasi yang bisa Anda dapatkan pada marketplace-nya. Yang kedua, sistem operasi ini tidak bersifat open source, karena kebanyakan aplikasi pada marketplace-nya berbayar. Yang ketiga, tidak mendukung marketplace pihak ketiga, sehingga jika ingin mengunduh aplikasi, Anda mau tidak mau harus mengunduhnya dari Microsoft. Yang keempat, banyak fitur aplikasi pihak ketiga seperti BBM dipangkas fiturnya. Hal ini disebabkan karena terlalu ketatnya Microsoft, sehingga vendor aplikasi tersebut tidak bisa banyak bereksperimen. Yang terakhir, untuk tampilan, Anda tidak akan bisa melakukan banyak kustomisasi selain warna dan ukuran tile. Misalkan wallpaper, Anda tidak bisa menggantinya dengan foto Anda seperti pada Android. Pembahasan selanjutnya pada Windows Mobile ialah System Requirement. Apa itu System Requirement? System Requirement adalah suatu yang dibutuhkan oleh suatu program agar bisa berjalan pada perangkat tersebut. Nah, ketika kita ingin menginstal sistem operasi Windows pada khususnya Windows Mobile, di sini ada beberapa persyaratan minimal yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu capacitive, layar 4 poin multi-touch WVGA dengan resolusi 800 x 4080 pixel. Yang kedua, ARM V7 Cortex Scorpion Snapdragon QSD 8X
50, MSM 7X30, and MSM 8X55. Selanjutnya, DirectX 9 rendering capable GPU, dan yang selanjutnya lagi 256 MB RAM dengan sedikitnya 8 GB flash memory. Selanjutnya itu accelerometer dengan kompas, ambient light sensor, proximity sensor, and assisted GPS dan gyroscope. Selanjutnya itu 5 megapiksel kamera dengan flash, radio FM tuner, 6 dedicated hardware buttons, back, start, surge, 2-stage camera, power, sleep, and volume up and down. Nah, fitur-fitur yang ada di Windows Phone ini juga cukup menarik dan banyak. Oke, yang pertama yaitu taskbar menunjukkan waktu dan volume. Terus user interface Metro. Yang ketiga, memiliki perangkat Office Mobile seperti Microsoft Office, namun di sini diperuntukkan untuk mobile phone-nya. Selanjutnya Outlook Mobile. Outlook Mobile ini semacam Gmail, surat elektronik seperti itu. Lalu Internet Explorer Mobile. Yang selanjutnya Windows Media Player untuk Windows Mobile. Yang ketujuh, Internet Connection Sharing, aplikasi yang memungkinkan komputer berbagi koneksi internet via USB atau Bluetooth. Terus memiliki kemampuan untuk multitasking, live tiles, Kids Corner, People Hub, Unified Message. Terus implementasi fitur aplikasi pada Windows Mobile. Yang pertama, User Interface Metro. Ini diaplikasikan pada menu atau opsi aplikasi yang disusun memenuhi satu layar penuh. Jadi Metro User Interface sebenarnya adalah start screen atau start menu. Start menu tersebut coba ditampilkan oleh Microsoft dalam satu layar penuh yang desainnya mengambil dari Windows Phone 7. Yang kedua yaitu Live Tiles. Live Tiles didesain dengan tujuan untuk menyediakan tombol layar penuh. Yang selanjutnya Kids Corner merupakan fitur untuk membatasi akses pengguna lain di Windows Phone. Jadi Kids Corner bekerja layaknya user case di Windows Desktop. Aplikasi video, musik, dan games yang bisa diakses di Kids Corner bisa diatur oleh admin atau pemilik smartphone. Yang keempat yaitu People Hub adalah fitur penghubung antar pengguna. Kemudian Unified Messaging, integrasi dari berbagai media komunikasi berbeda ke dalam satu message store tunggal atau unified dapat diakses dari berbagai perangkat yang berbeda. Unified sendiri
atau Unified Messaging merupakan bagian dari sistem Unified Communication yang terintegrasi secara penuh melalui email, SMS, fax, suara, video, dan lain-lain. Ya, itulah penjelasan dari kami tentang Windows Mobile. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kurang lengkapnya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.